Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya pada praktikum struktur data pada tugas keempat, yaitu tentang linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Pada linked list ini, setiap item berada dalam sebuah node atau kumpulan data tadi, atau objek link. Setiap objek link memuat sebuah referensi yang biasa disebut next. Next ini untuk menuju link setelahnya pada list. Ya, langsung saja ke praktikum, tugas praktikumnya. Implementasi stack pada linked list. Data yang disimpan adalah rekod barang elektronik yang memiliki ID, tipe integer, dan nama barang tipe string. Jadi saya deklarasikan di sini ID dengan tipe integer dan nama barang dengan tipe string. Kemudian stack next ini untuk pointernya, linknya, untuk menuju ke data selanjutnya. Kemudian di sini ada konstruktor stack yang berisi parameter ID dan string nama barang. Kemudian ini this ID dan nama barang ini saya arahkan ke variabel ini, ID dan nama barang yang di sini. Kemudian ada display stack untuk menampilkan variabel ID dan nama barang dengan hiasannya agar sama seperti outputnya yang di soalnya. Kemudian saya buat kelas stack linked yang untuk metode-metode, untuk isinya metode-metodenya yang melakukan stack. Implementasi stack ini dideklarasikan dulu variabel atas karena nantinya data akan masuknya dari atas. Kemudian ada metode push dengan parameter ID dan nama barang. Dibuat objek baru, yaitu nilai baru yang parameternya ID dan nama barang. Nilai baru .next sama dengan atas. Jadi nilai baru ini akan menempati, jadi masuk menempati, diarahkan ke variabel yang paling atas atau variabel atas. Maksudnya tempatnya yang paling atas. Kemudian yang atas ini, variabel atas akan diisi oleh nilai baru. Jadi nilai baru akan masuk dari atas. Kemudian ada pop untuk menghapus nilainya. Atas sama dengan atas.next. Jadi yang paling atas ini akan diisi oleh nilai yang selanjutnya. Jika 6 ya akan diisi oleh 5 dan seterusnya. Kemudian display untuk menampilkan listnya ini. Ini ada start, top, bottom untuk ini. Kemudian deklarasi nilai sekarang sama dengan yang atas. Nilai sekarang itu adalah nilai yang berada di atas, maksudnya begitu. Itu ketika nilai sekarang tidak kosong atau tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan nilai yang paling atas ini. Display stack ini yang tadi ini dibuat untuk menampilkan ID dan nama barangnya. Kemudian akan dipersilakan ke selanjutnya. Jadi nilai yang sekarang ini akan nilai sekarang .next. Jadi kalau sudah ditampilkan yang 6, maka akan ditampilkan yang 5 sampai nilainya 0. Itu. Kemudian ada kelas startup untuk memanggil metode-metodenya dan untuk menjalankan programnya, karena di sini ada metode main. Dibuat dulu objek baru, yaitu tumpuk untuk variabel. Tumpuk untuk memanggil metode-metode yang telah ada di kelas starting. Ini ya sama dengan soalnya ya, 2 TV ya, itulah. Push untuk mengisi listnya, yaitu dengan metode stack ini tumpuk. Jadi pertama dulu masuk 1, kemudian 2, kemudian di display ditampilkan kan, kemudian
3, 4, 5, 6 masuk berurutan, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk secara tumpuk, kemudian ditampilkan. Kemudian pop ini kan untuk menghapus yang paling atas atau tumpukan yang paling atas. Nah, pertama yang dihapus adalah 6, yaitu dispenser dan rice cooker. Jadi yang ditampilkan tinggal 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut yang nomor 2, implementasi QUI pada linked list, yaitu data yang disimpan data mahasiswa, NIM, dan nama yang melakukan antrian, dan lakukan insert, remove, dan display pada program sampai outputnya jadi seperti ini. Dideklarasikan dulu seperti tadi, ya isinya sama sih seperti tadi, cuma di sini variabelnya NIM dan mahasiswa, dan tampilannya begini kayak yang tadi. Kemudian di QUI link itu berisi metode-metode yang akan menjalankan QUI. Namun di sini karena antrian, maka saya tambahi variabel belakang, nantinya antrian. Kemudian ada metode insert untuk memasukkan datanya dengan parameter NIM dan mahasiswa. Di sini ada ini mahasiswa ya. Kalau di soalnya nama, oh ya, maaf. Di kue, oh ya mahasiswa. Mohon maaf, sini seharusnya nama. Objek baru yaitu nilai baru untuk nilai yang baru masuk. Kemudian jika yang paling belakang atau antrian paling belakang itu sama dengan 0, maka depan akan sama dengan belakang dan nilai yang diinsert itu masuk yang paling depan gitu. Jadi istilahnya logikanya kan nggak ada yang antri, berarti yang paling depan diisi oleh nilai baru tersebut yang masuk. Kemudian jika ada antrian, misalkan sudah masuk nomor 1 kan, jadi belakang akan di next ke nilai baru. Jadi nilai barunya akan di next ke belakang, dan belakang akan diisi nilai baru. Jadi menempati posisi ke selanjutnya, begitulah. Kemudian ada remove, temporarinya temporary dideklarasikan dengan variabel depan. Kemudian depan akan diisi oleh selanjutnya. Jadi kayak ini D, kalau di remove akan diisi oleh D aja. D aja, begitulah sampai remove-nya berhenti. Kemudian jika if depan sama dengan 0, maka akan dikembalikan ke nilai 0 karena nggak ada yang antri sudah. Itu istilahnya. Kemudian display untuk menampilkan nilainya yang kayak tadi, listnya yang kayak tadi. Ini dideklarasikan nilai yang sekarang adalah nilai yang paling depan. Kemudian jika ketika nilai sekarang tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka akan menampilkan display start yang di QUI ini menampilkan NIM dan nama mahasiswanya. Kemudian sekarang akan di next ke antrian selanjutnya. Nah, ini kelas up-nya dibuat dulu objek baru untuk memanggil metode-metodenya. Kemudian outputnya sudah sama kan ya. Tapi ini istilahnya antrian kan, QUI antrian. Jadi nggak kayak yang tadi. Ini yang paling atas adalah antrian yang paling depan. Kalau yang tadi kan yang paling bawah adalah yang paling depan istilahnya. Itulah. Ini antrian masuk D aja. Antrian 1, antrian kedua, kemudian di display. Kemudian masuk 3, 4, 5. Masuk sini. Kemudian yang di remove pasnya yang antrian yang paling depan. Tetap seperti yang tadi. Ya, yang dihapus kan ini remove-nya 2 kali, jadi yang dihapus D sama D aja. Baiklah. Itu sekian. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.